Tommy Welly melanjutkan soal rasa tadi. Bung Tommy Welly, bahasa Bung Tommy Welly. Oke, saya nggak membahas naturalisasi dari sudut dia punya darah dan keturunan aturan, bukan itu. Tapi dari rasa sepak bola kita, kewajiban sepak bola kita membangun sepak bola negeri ini, termasuk kontribusinya di timnas, gitu loh. Jadi kalau kita lihat Nuralim, lihat Rizky Ridho, lihat Marcelino, kita ada rasa, ada saham sepak bola kita di timnas kita saat berdiri Garuda. Lihat Nuralim meskipun belum jadi juara SEA Games 97 ya, tapi kita tetap walaupun dia gagal di puncak, tetap kita menghargai, respect sama dia karena dialah produk sepak bola kita gitu loh. Itu yang maksud saya rasa. Jadi ada pemain-pemain naturalisasi ini punya hak, iya, tapi kan dia produk dari Belanda. Pertanyaannya kan sampai kapan? Tapi kalau kita lihat Rizky Ridho, kita merasa itu produk sepak bola kita. Itu yang saya bilang rasa itu, saham itu loh. Saham sepak bola kita itu loh. Boleh sedikit saya sambung? Sebenarnya yang berterus. Boleh. Silakan gini, Silakan, Pak kalau Zari. dibilang talent kita nggak ada, saya melihat banyak. Ya, contoh, EPA itu jalan. Artinya kompetisi untuk tingkat grassroots itu jalan. Nah, kalau misalnya tidak menghasilkan pemain yang bagus, itu kita harus salahin siapa? Nah, Jadi artinya pemain kita saat ini nggak bagus gitu Pak Sani? Bukan nggak bagus, ada bagus. Ada Ridho, banyak Marcelino, banyak yang bagus. Tapi begitu dia masuk, ini contoh ya saya bilang. Kita pernah bawa Bagus Kavi ke Utrecht. Dia nggak masuk kriteria di sana. Marcelino, pemain the best di Indonesia. Begitu kita mainkan di Eropa, dia nggak masuk ke starting 11. Artinya, kalau mau jujur, ada kesalahan di kita cara membina. Yang akhirnya kita harus ketinggalan. Nah, kalau tadi Bung Toel mengatakan tidak ada rasa Nusantaranya, karena datang dari Belanda. Kalau menurut saya melihat terbalik. Inilah kita harus fight. Karena bangsa Indonesia ini untuk berjuang, merdeka juga dulu fight. Fight. Lawan mereka. Kenapa? Pertanyaan saya sama. Ragnar Oramangun. Memang dia orang mana? Orang Ambon besar di Belanda. Kenapa dia lebih bagus mainnya? Emang kita di Ambon nggak ada pemain bagus. Kenapa hasilnya beda? Ada tatanan yang harus kita rubah. Ada sesuatu yang harus kita rubah supaya kita satu langkah lebih maju. Jangan kita terus mengeluh seakan-akan naturalisasi yang kita bawa ini menjadi tekanan. Lawan. Bung Toel. Bukan gini, jadi kalau dalam konteks akselerasi kita paham. Makanya harus ada pertanyaan yang mengingatkan sampai kapan atau seberapa banyak. Kenapa? Karena produk ini harus didorong. Kewajiban siapa? Secara organisasi pasti kewajiban federasi. Betul. Dan itu proses. Karena betul, kita nggak bicara soal bakat. Kalau FIFA tidak mencabut aturannya, maka seluruh dunia akan pakai. Oke, maka saya tidak membahas soal aturan dan soal darah itu atau garis keturunan. Poinnya bukan itu. Tetapi saat kita melihat timnas, kita harus merasa bahwa ada karya anak bangsa sepak bola negeri ini. Ada upaya klub-klub itu sehingga itu ada pemain kita. Itu maksud saya. Kategori karya itu di mana? Iya. Ini anak Indonesia. Bahwa banyak PR iya. Itu anak Indonesia. Harus ada yang kalau ada maksud hasil dari karya dalam negeri, kita harus banyak belajar. Loh itu dia. Sekarang tugas siapa? Secara tugas statuta, semua pecinta sepak bola. Iya, tapi tidak yang mengakselerasi siapa? Federasi. Sebentar. Tugas pertama akselerasi. Semua bertanggung jawab. Kongres. Semua bertanggung jawab. Kongres apa? Tidak. Jadi jangan berdebat situ. Tugasnya siapa? Jangan semuanya dituangkan ke federasi. Enggak. Federasi itu kan dia mengurus keseluruhan. Yang mengakselerasi itu federasi. Bahwa sekarang federasi mengakselerasi timnas kalau ada dream yang dibangun buat anak-anak akselerasi pembinaan. Kalau ada dream dibangun buat anak-anak tersebut, bahwa kita hanya fokus pada timnas akselerasi, tapi jangan selalu kita menyalahkan. Bapak-bapak, iya, siapa yang bilang menyalahkan? Makanya saya bilang jangan defensif. Bapak-bapak ini kayaknya kita juga supaya ngerti soal Ragnar. Ragnar dibesarkan di sepak bola siapa? Supaya kita punya proporsional fair. Di sepak bola Belanda, masuk nggak dia timnas Belanda? Saya nggak menghinakan itu, tetapi tadi dikasih contoh. Jadi itu contoh yang nggak apple to apple. Rizky Ridho dibesarkan di sepak bola siapa? Dengan aturan sepak bola Indonesia saja. Masuk nggak timnas Indonesia?
Paham nggak maksud saya? Oke. Rizky Ridho Boleh kita ke Indonesia Mas Nur Alim dulu. Noel, Bung Pak. Tommy Welly kita Kita ke coba Mas ingin Nur tanya Alim dulu boleh. oleh pemain Sudah kita nyala yang Mas? kemudian lahir dan juga besar Nah, di supaya tanah jangan air. Silakan. event ke sana kemari. Kan akselerasi Sudah udah nyala oke. Mas Nur Alim, silakan. Bang, aku potong ya Bang ya. Boleh. Silakan Mas. Bang Sani, mohon izin. Aku ini perwakilan lah dari pemain-pemain yang tadi Bang Toel bilang produk dalam negeri. Ya. Bang Sani ya. Jadi memang sempat membedakan antara pemain naturalisasi dengan pemain lokal. Sebenarnya sih ini sudah berjalan lama. Pemain naturalisasi itu waktu tahun 2000 berapa kan situ ada. Waktu itu pemain naturalisasi itu Eloko mungkin adik-adik lah 2010 Christian lah. Gonzalez. Tapi kan mereka kan produknya kan bukan asli dari keturunan. Tapi di situ salahnya dari federasi untuk mereka menaturalisasikan karena terlalu usianya sudah terlambat lah untuk buat dari pemain tim nasional. Ini yang saya mau garis bawahi mengenai masalah pemain lokal ataupun pemain naturalisasi. Saya wakili nih dari mantan pemain. Kemarin itu sempat kita juga terjadinya antara pro dan kontra untuk buat pemain naturalisasi yang ada di Indonesia. Tapi kita berbalik lagi, kita berpikiran yang positive thinking aja Bang Sani. Bahwa apa yang dimau dari Federasi PSSI ini untuk buat meningkatkan tim nasional itu untuk buat berbicara di Asia atau di Piala Dunia. Ya. Jadi kadang-kadang ada miss-nya juga Bang Sani. Kita dari pemain lokal tadi yang sudah ada bilang formasi yang sekarang yang bakal melawan Bahrain itu 92 antara Rizky Ridho dan Marcelino. Karena memang mereka itulah yang sekarang yang punyai skill untuk di atas rata-rata yang menyamai dari pemain naturalisasi. Tapi ada dampaknya juga buat kita pemain lokal. Apakah mereka nanti punya ada ambisi nggak untuk buat jadi pemain nasional? Kalau memang mereka di situ untuk buat pemain tim nasional itu kebanyakan pemain naturalisasi Bang Sani. Pasti mereka ada yang nggak mau mereka. Sempat juga ada yang bicara, ngapain juga kita untuk buat secara masuk mental nasional. jelek dong. Bukan Bang. Jadi begini Bang. Nggak berani dia ngadapin. Ya bukan, secara mental Saya ini. suka cara Marcelino, Boleh. cara Ridho. Ya, karena dia juga mempunyai kualitas. Ya. Ini saya berbicara ini untuk buat di dalam negerinya Bang. Apakah mereka terpacu nggak untuk buat jadi pemain? Kadang-kadang mereka gini, nggak usah lah ngapain jadi pemain nasional atau apanya. Toh gue juga mungkin mental juga Bang. Di sini. Jadi ada rasa keengganan untuk buat dia memperkuat tim nasional karena kebanyakan pemain naturalisasi. Sekarang saya tanya, sampai kapan Bang pemain naturalisasi ini di stop gitu loh? Apakah ada nanti 2 tim nasional Indonesia dengan pemain-pemain naturalisasi semua? Kan gitu. Boleh dijawab sih. Silakan. Yang atur naturalisasi boleh tidak, bukan PSSI. FIFA. Kalau anggotanya tidak mau ngikutin, boleh. Kalau mau ngikutin, silakan. Nah gini, saya mau nambahin sedikit dan mau Makanya 3 lawan 1 nih gue. Aman Pak. Kami sama Bapak 3-3. mau menyangka sedikit. 3-on-3. Makanya begini, secara konseptual dari awal saya tidak pernah mengatakan benar atau salah Karena bahwa aturannya ada. diizinkan secara aturan dari segi aturan naturalisasi itu diperbolehkan. Saya kan tadi di awal ada big question mark. Yes. Mau sampai kapan begini terus? Saya jawab boleh nggak sekarang? Nanti dulu. Tadi disampaikan juga oleh Kang Emang ini Nur Alim jatah gitu. siapa? Bung Deddy silakan lanjut Bung. Karena begini, yang kita inginkan, tadi Bung Toel juga sampaikan gitu, kita merasa bahwa saham kita di dalam timnas ini, secara tim as a team, lebih banyak. Kan tadi di awal disampaikan, lawan Australia komposisi 10-1. Hari ini 9-2. Ya sudahlah, ini sudah berjalan. Pertandingannya sudah bergulir. The show must go on. Ya udah, sekarang gas aja gitu. Tapi ini kan artinya warning sebenarnya. Dan tadi menanggapi juga statementnya pelatih Bahrain. Oke, mungkin reverse psychology bahwa oh ya sebenarnya statement dari pelatih Bahrain itu dia tertekan karena kalah sama Indonesia gitu loh, dan Indonesia boleh merasa di atas angin gitu loh.
Tapi di satu sisi juga menjadi pertanyaan kan gitu loh, bahwa gimana nih PR-nya pemerintah dan PSSI? Kita mau sampai kapan naturalisasi terus? Kita mau sampai kapan bertanding di dalam laga ini komposisinya 10-1, 9-2? Pengennya berapa, Mas? Pengennya berapa? Enggak. Ya pengen, ya pasti pengennya lebih banyak. Ini kalau pemain dibawa ke situ Indonesianya. terus, seakan-akan pemain naturalisasi ini orang asing. Dia sudah pegang paspor Indonesia, jadi kita nggak lagi bicara 92, 91, 10-1. Itu hak pelatih, karena pemain ini resmi. Jadi dia warga negara Indonesia. That's it, stop di situ. Nggak apa-apa. Ini Nah, nggak kalau, apa-apa. kalau ditanya, Sampai kalau kapan, ditanya, Bang? prosesnya sampai kapan? Yes. Karena begini, aturannya dibuat oleh FIFA maksimal tidak boleh buyut. Kakek nenek paling tinggi. Nah, kalau kita lihat sejarah kenapa hari ini banyak pemain kita yang datang dari Belanda, setelah kita merdeka dulu, banyak pengungsi Indonesia pergi ke Belanda yang masih bayi. Yang bayi dulu itu sekarang jadi nenek mereka. Nah, kalau generasi ini sekarang sudah selesai, kita nggak dapat lagi bibit yang baik di Belanda. Karena sudah buyut, tidak memenuhi syarat yang harus kita lakukan Ya kepada FIFA. sebenarnya artinya begini, dengan Nah, kondisi jangan dulu. Banyak orang Indonesia hari ini berimigran, diaspora kita ada di Malaysia sama di Arab Saudi. Nah, kalau ada pemain lahir di sana silakan. Karena kalau di Eropa kita udah berkurang. Menurut saya ini generasi terakhir. Kalau lihat dari umur, Dari Belanda. mau bola dari mana? Dari Arab. Kita bicara Belanda, Eropa kan. Kalau Ya. mau kategorinya, artinya begini, ini kan yang kan banyak imigran Indonesia Ya. itu datang ke Belanda dulu Ya. karena Betul. kita punya histori. Iya kan? Betul. Maka hari ini pemain yang ada Utre itu banyak kan Belanda. Ya betul. Orang Indonesia. Kalau kita lihat secara fakta seperti apa yang disampaikan, ini kan artinya bahwa sebenarnya, ayo pemerintah kita gimana nih, PSSI gimana? Apakah sepak bola Indonesia dianggap penting nggak keberadaannya? Kan gitu. Ini kan faktanya kan tadi begitu. Kita untuk bisa berkompetisi, untuk ya kita melakukan akselerasi, oke, ada naturalisasi yang kita main gitu loh. Tapi komposisinya 10-1, 9-2. Nggak ada, saya tidak Mas, pernah. Maroko Saya posisi berapa di dunia? nggak ini. Nggak tahu. Nggak tahu. Maroko. Semua pemain starter dia juara 4 dunia itu orang Eropa. Anak Maroko lahir di Eropa. Iya, tapi kita 75% pemain Irak itu orang Eropa. iya, Lahir itu di Eropa. Kalau itu sih nggak soal. Soal dong. Kalau kita bicara mau dunia sepak Maroko bola, dan lain-lain, itu kalau nggak kita soal. bicara dunia Nggak sepak soal. bola, Saya itu- bicara memang hari kita mau main ini. lokal terus. Kalau kita bicara Liga 1 boleh. Gantian Ini boleh bicara nggak? Gantian. internasional. Nggak apa-apa. Saya Kita bicara bukan- internasional. Saya tidak- Timnas. Saya Gantian. tidak mempermasalahkan bahwa tidak boleh atau dilarang naturalisasi itu. Saya nggak statement Boleh, seperti dari itu. Mas Didi passing ke Bung Tapi, Toel. tapi komposisinya diharapkan lebih banyak lokal daripada naturalisasinya. Bung Toel. Intinya Makanya sebenarnya itu. diskusinya jangan bicara aturan. Makanya kan Yes. saya selalu miris ketika kita mengkritisi itu dianggap anti. Karena kita paham tentang aturan itu, saya tidak mengkritisi soal itu. Saya juga paham aturan negara, saya tidak mengkritisi soal garis keturunan itu. Poinnya adalah soal moral sepak bola aja. Kita harus membangun. Jadi positioningnya adalah kita ingatkan. Sekarang karena ada mimpi, karena ada ambisi besar ingin Piala Dunia, boleh nggak 11-0? Ya boleh-boleh aja. Karena target pelatihnya memang untuk Piala Dunia. Jadi hak dia mau 10-1, mau 9-2, 11-0. Tapi positioning saya sebagai pengamat, saya mau mengingatkan bahwa banyak yang perlu dibangun dari sepak bola kita. Supaya ada apa? Bukan apa-apa, hanya soal rasa. Rasa bahwa kita membangun juga potensi bola yang ada di kita. Bahwa itu kurang makanya diambil ini akselerasi, oke. Makanya kan muncul pertanyaan yang kemudian harus dijawab oleh para petinggi, stakeholder pengambil keputusan sepak bola kita. Sampai kapan? Supaya kompetisi ini ada artinya. Pemain-pemain lokal bukan gak berani bersaing, bukan. Tetapi selama kebijakan naturalisasi itu begitu masif, prinsip naturalisasi apa? Dia
diambil karena punya kualitas di atas rata-rata. Sepakat. Jadi otomatis bukan soal persaingan. Karena prinsip naturalisasi adalah mengambil pemain di atas rata-rata. Artinya di sini tidak ada persaingan. Kalau Nuralim seorang naturalisasi, saya pemain lokal, bukan saya nggak berani bersaing. Tapi selama kebijakan itu ya pasti dia yang main. Oke. Karena dia diambil karena kualitasnya di atas saya. Bung Nuralim kayaknya harus menjawab hal ini ya. Tapi sesaat lagi